إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. حيث يقول الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi taufik hidayah sehingga kita dapat hadir
dalam pelaksanaan sholat Jumat, kemudian melakukan rangkaian ibadah yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Melalui mimbar yang terhormat ini, khatib terlebih dahulu berwasiat bagi diri sendiri, bagi kita semuanya, untuk berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwalah yang banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebaikan-kebaikan sampai surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah ciptakan buat mereka-mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan sifat-sifat ketakwaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Syawal itu bermakna atau berarti peningkatan. Maka seharusnya ibadah kita lebih meningkat lagi. Karena apa? Karena kita sudah ditempa, dilatih 1 bulan oleh bulan Ramadan. Sholat berjamaahnya, baca Qur'annya, infaknya, sabarnya, syukurnya, dan lain sebagainya. Banyak kebaikan yang dilatih oleh Ramadan. Nah, pada bulan Syawal itulah dimanifestasikan, diaplikasikan dalam kehidupan kita. Bukan justru sebaliknya. Bulan Syawal, bahkan maaf, baru hari pertama Syawal takbiran semalam suntuk. Bahkan sampai pagi, sampai begitu azan subuh, itu saf sholatnya sudah mengalami kemajuan luar biasa. Kadang-kadang tidak sampai 1 saf. Padahal Ramadan kita dilatih untuk banyak melakukan sholat berjamaah. Nah, bulan Syawal inilah kita pertahankan apa yang dilatih oleh Ramadan sebisa kita. Wattaqullaha mastata'tum. Ya. Kalau tidak bisa 5 waktu, paling tidak 4 waktu. Tidak bisa 4 waktu, paling tidak 3 waktu. Tidak bisa 3 waktu, paling tidak 2 waktu kita berjamaah dalam sholat kita. Paling tidak sholat isya, sholat subuh. Man sholat isya fi jama'atin, maka anna maqama nisfal lail. Siapa orang yang bersolat isya berjamaah, maka seakan-akan dia bangun setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin, maka anna maqama laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia bangun dalam keadaan beribadah kepada Allah itu semalam suntuk, ya, pahalanya. Maka kita pertahankan di bulan Syawal ini kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada bulan ini kita banyak melihat orang melakukan yang namanya halal bihalal. Apakah halal bihalal ini hanya dikenal di Indonesia? Dia produk Indonesia asli. Kalau bahasa agamanya silaturahmi. Jadi sejarahnya, Presiden pertama Indonesia pada tahun 1948 mengalami kegelisahan. Kenapa gelisah? Karena Soekarno melihat seluruh politikus yang ada di DPR, MPR itu mengalami perselisihan yang luar biasa tentang negara ini. Maka Soekarno bilang ini harus didudukkan. Maka beliau berdiskusilah dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang pendiri atau muassis Nahdlatul Ulama. Diskusi sampai muncullah pada waktu itu Ramadan. Setelah Ramadan Idul Fitri kita adakan perkumpulan silaturahmi. Bahasa pertamanya silaturahmi. Tapi Soekarno tidak mau dengan bahasa silaturahmi. Karena silaturahmi sudah mainstream. Sudah banyak yang pakai.
Wahab Hasbullah berpikir lagi. Maka lahirlah, ditawarkanlah itu dengan bahasa halal bihalal. Apa itu makna halal bihalal? Dalam kamus bahasa Arab cari halal bihalal nggak ketemu. Karena dia bukan produk Arab, bukan produk bahasa Arab. Dia asli produk Indonesia. Apa itu halal bihalal? Diambil dari kata halal. Artinya dibolehkan. Lawannya haram. Tetapi dalam konteks halal bihalal, jangan membawa halal bihalal ini dalam aspek hukum, terutama aspek pernikahan. Kumpul halal bihalal, laki perempuan kita halal bihalal ya, saling membolehkan. Oh nggak boleh, bukan mahramnya. Main cipika-cipiki aja, nggak boleh. Tidak dibawa ke situ halal bihalalnya. Atau maaf, orang korupsi. Para koruptor halal bihalal dengan lembaga negara. Kita sudah halal bihalal ya. Apa yang kita ambil dibolehkan ya, sudah halal. Tidak boleh. Jadi halal bihalal itu adalah apa? Halal bihalal itu adalah apa yang kita lakukan dalam hal-hal keseharian. Misalkan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena waktu itu ada perselisihan. Kalau kita sudah duduk bersama, diskusi bersama, berlebaran bersama, maka lebaran itu berubah menjadi lebur. Lebaran itu kan akar katanya dari lebar. Makanya pada hari raya Idul Fitri kita lebaran, itu apa? Buka pintu rumah kita lebar-lebar. Buka hati kita lebar-lebar, itu lebaran. Jangan jadi orang yang sesak, sempit pada hari lebaran, cemberut, rumahnya ditutup rapat. Jangan lebaran itu lebar. Maafkan. Biarkan orang masuk ke rumah kita untuk berlebaran. Kemudian apa? Setelah duduk bersama berlebaran, berdiskusi, ngobrol, bercanda, melebur. Lebur itu apa? Sudah dilebur, selesai. Saling perselisihan pada saat itu sudah selesai. Ada perbedaan pada saat itu selesai. Saling memaafkan. Nah ini juga. Lebaran itu, halal bihalal itu produk Indonesia. Itu yang pertama. Ya, halal bihalal. Nah, ada juga lagi produk Indonesia yang lahir pada setelah lebaran. Yaitu mohon maaf lahir batin. Anda ke Saudi, Anda ke Mesir, ke Pakistan, Bangladesh. Gak ada tuh kalimat mohon maaf lahir batin. Gak ada. Mereka pasti mengucapkannya taqabbalallahu minna wa minkum wa shalahi a'malikum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Itu yang diucapkan. Tidak ada minal a'idin wal faidin mohon maaf lahir batin, tidak ada. Ini produk Indonesia ini. Tapi bagus, mohon maaf lahir batin. Kita minta maaf. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segera kita minta ampun setiap hari. Kemudian Allah ciptakan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Allah persiapkan buat mereka yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak setiap hari, baik dalam keadaan senang dan susah. Ini hebatnya Islam. Kalau orang nyuruh sedekah cuma waktu senang, biasa. Lagi punya duit disuruh infak, biasa itu. Tapi Islam memerintahkan fisarra'i wa dharra'i. Dalam keadaan susah juga kamu berinfak. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang berinfak. Kalau lagi susah justru kita bisa berinfak. Agar apa? Agar Allah memecahkan kesusahan kita dengan infak ini. Diselesaikan urusan ini. Kita disuruh infak dalam keadaan senang dan susah. Bismillah wal kadhimin al ghaidha, kemudian menahan amarah kita. Kita pengen, kita bisa membalas
kesalahan orang lain, tapi kita tahan, kita nggak mau membalas kesalahan itu. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berada di Masjid Nabawi, kalau dari belakang beliau ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk ke dalam agama Islam. Nabi menoleh kepadanya. Nabi kaget. Nabi menyatakan, a'anta Wahsy. Bukankah kamu ini Wahsy yang dulu pernah membunuh pamanku Hamzah waktu perang Uhud? Betul ya Rasulullah, saya Wahsy. Duduk, ceritakan bagaimana kamu membunuh pamanku. Wahsy ini ahli tombak, budak dia. Setiap hari memang kerjaannya main tombak. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan, dia terus main tombak. Sampai satu saat dia mendapat tawaran dari Jubair bin Mut'im. Untuk apa? Untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Karena apa? Karena Sayyidina Hamzah di dalam peperangan Badar membunuh pamannya Jubair. Dengan balasan apa? Dia bebas dari perbudakan. Jadi orang merdeka. Kalau dia berhasil melakukan itu, kata Wahsy, siap dia melakukan itu. Sampai pada saatnya tiba perang Badar, Wahsy tidak punya kepentingan apapun. Dia gak ada urusan. Orang kafir menang kalah atau orang Islam menang kalah dalam perang Uhud, dia gak ada urusan. Dia gak punya kepentingan. Kepentingan dia satu. Dia bebas menjadi manusia merdeka dengan membunuh Sayyidina Hamzah. Itu kepentingan. Maka dia bidik Sayyidina Hamzah dan dia lemparkan tombaknya persis mengenai perutnya. Dia tunggu itu Sayyidina Hamzah sampai terlihat sudah tidak bergerak lagi. Dia pastikan kematian. Diceritakan itu di depan Nabi. Nabi menerima keislamannya. Ya Wahsy, saya terima keislamanmu. Tapi maaf, kalau berada di majelis saya, kamu jangan duduk paling depan. Kalau perlu di belakang diam. Jangan tampakkan mukamu kepadaku. Karena setiap aku melihatmu, aku terbayang bagaimana Hamzah wafat. Hamzah, kasyiful kurbat, kata Nabi. Kamu tahu, Hamzah itu yang melepaskan segala kesulitan-kesulitan Nabi. Bayangkan. Ini makanya kita hati-hati. Jangan dikit-dikit baca selawat Fatih. Oh bid'ah tuh. Al-Fatih, membuka itu Allah. Tidak. Nabi menyebutkan, kita menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Al-Fatih lima ughliq, itu artinya tanda syukur kita, tanda hormat kita, bukan untuk ibadah penyembahan. Seperti Nabi menyatakan kepada Wahsy, Hamzah, kasiful kurbat, itu kan pakai fa'il, ala wazni fa'ilun. Kalau kita belajar dalam rumus sharafnya itu, kasifun, Hamzah itu adalah penghancur kesulitan kita. Begitu Hamzah masuk Islam, itu orang-orang kafir Quraisy, jago-jagonya Abu Jahal, Abu Lahab, udah gak ada yang berani lagi mudah-mudahan. Artinya menyelesaikan persoalan. Apakah Nabi melakukan kesyirikan? Siapa yang berani bilang Nabi syirik? Nabi itu pakai fa'il tadi. Fatih, fa'il juga. Pembuka. Kasyif sama juga. Berani bilang Nabi syirik. Obat durhaka ini. Mana ini? Artinya apa? Nabi ingin menunjukkan rasa syukurnya, rasa hormatnya. Seperti malaikat yang sujud kepada Nabi Adam. Sama manusia kok sujud? Enggak boleh kita sujud sama manusia. Berani bilang malaikat syirik. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu adalah ihtiram, untuk penghormatan, bukan untuk ibadah. Makanya kita harus hati-hati. Begitu juga kepada Hamzah. Nabi adalah untuk apa? Menghormati, mengungkapkan rasa syukur. Ini Wahsy, diterima keislamannya, tapi dimaafkan oleh beliau. Hanya jangan menampakkan wajahnya saja. Karena Nabi teringat. Karena maaf itu belum tentu bisa melupakan. Kita ngasih maaf ke orang, tapi kan kita belum tentu bisa melupakan perbuatan orang itu.
Makanya yang melakukan perbuatan kesalahan jangan sering-sering muncul di depan orang. Yang pernah kita lukai hati. Karena nanti dia bisa bangkit lagi. Akhir. Nah, maaf itu penting buat kita. Terakhir, ada orang sakit, berobat ke sini ke sana nggak bisa. Sembuh-sembuh. Herbal segala macam. Penyakitnya tidak turun-turun. Akhirnya dia datang ke satu ahli hikmah. Orang yang menuntun orang lain pada jalan Allah. Selidik, ditanya lain sebagainya. Ternyata apa? Ternyata kenapa dia sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh? Karena dia menyimpan kedendaman kepada orang lain. Tidak mau memaafkan. Hati-hatinya luka, di situ dia terus pelihara lukanya. Dia tidak mau memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Makanya Lebaran Idul Fitri itu orang Indonesia mohon maaf lahir batin. Maafkan lahir dan batin segala kesalahan. Ini kita maafkan. Ya. Karena minta maaf gampang. Makanya disebutnya oleh Al-Quran itu wal 'afina, memberikan maaf, bukan minta maaf. Kalau minta maaf kan gampang. Tapi yang susah itu adalah memberikan maaf. Nah, maka kita jadilah orang-orang yang memberikan maaf. Bagaimana Nabi sudah mengajarkan tadi Wahsy yang menggunakan ketika Fathul Makkah, coba Nabi luar biasa Fathul Makkah. Itu semuanya orang-orang yang nyakitin Nabi waktu Nabi berada di Mekah. Ya, Nabi datang, mereka sudah menyatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari pembantaian sudah. Habis sudah kita dipenggal semuanya. Nabi tidak menyatakan la al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari cinta dan kasih sayang, kata Nabi. Fadlantum fiya, apa yang kau perkirakan tentang aku? Antal karim, ibnu akhil karim. Orang kafir Quraisy menjawab pada waktu itu, engkau orang mulia dan anaknya orang mulia. Aqulu lakum kama qala Yusuf li ahihi. Aku berkata kepadamu seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudaranya. Kata seribal yaum yaghfirullahu lana wa lakum. Hari ini kita tidak ada masalah. Selesai sudah hari ini. Semoga Allah mengampuni kamu semuanya. Idhabu wa antumut tulaqa. Pergi kamu semuanya. Kamu bebas hari ini. Ada yang mau masuk Islam? Ya silakan. Enggak ada, saya kasih waktu berpikir. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dikasih waktu sama Nabi. Ada saatnya ini kota Mekah sudah tidak boleh lagi untuk orang-orang kafir. Sayang, luar biasanya. Hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memaafkan saudara-saudara kita. Kemudian di bulan Syawal ini kita meningkatkan ibadah kita, mempertahankan apa yang dilatih oleh bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mengampuni segala dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang kecil, yang besar, yang tampak, yang tidak tampak, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Ampuni kami ya Allah. Tidak ada yang maha mengampuni kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima amal-amal kami ya Allah yang belum sempurna ini. Salat kami yang masih bolong, puasa kami ya Allah, zakat kami, haji kami, umrah kami, semuanya ya Allah. Terimalah ya Allah ya Rahman. Allah sebaik-baik penerima ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salat jami'ah rahimakumullah. Istawa dulu saatnya luruskan rapatkan isi saf-saf yang masih kosong yang di depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لي ولوالدي
kembali dengan Rasulullah